Kisah dimulai dengan adegan suatu kemacetan yang lebih parah dari Jakarta. Dari sini kita diperlihatkan dengan adegan pertama saat dua tokoh utama kita bertemu. Perkenalkan, ini adalah Mia. Mia adalah seorang barista di sebuah kafe di Amerika Serikat. Saat ia sedang bekerja, Mia pun mendapatkan panggilan dari seseorang kalau waktunya tes untuk audisi syuting film akan segera dimulai. Mia pun bergegas berangkat menuju ke tempat syuting, tetapi nampaknya agensi yang sedang melakukan pencarian bakat itu tidak tertarik dengannya. Dia pun pulang dengan tangan kosong di hari itu dan kembali ke apartemennya. Saat sudah di apartemennya, tiba-tiba muncullah temannya Mia yang ingin mengajaknya untuk pergi ke pesta dengan nyanyian dan tarian ala Disney. Saat ia ingin pulang, rupanya mobilnya telah diderek karena di kota itu ada batas jam malam untuk parkir mobil. Mia pun ingin pulang dengan berjalan kaki, tetapi langkahnya terhenti karena ia mendengar lagu yang dimainkan oleh sebuah piano. Mia pun masuk ke dalam bar sumber lagu tersebut berasal, dan scene pun pindah ke tokoh utama kita yang lain. Perkenalkan, ini adalah Sep. Sep adalah seorang pemain piano di bar kecil yang mempunyai impian yaitu memiliki suatu bar dan klub pribadi. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu. Di tempat kerjanya, dia tidak dapat mengekspresikan semua skillnya dalam berpiano karena pemilik klub tempatnya bekerja benar-benar mengatur semua lagu yang harus ia mainkan. Sep yang sudah muak dengan lagu-lagu biasa pun mulai memainkan karyanya sendiri, yang mana seharusnya itu tidak diperbolehkan oleh pemilik klub. Dia benar-benar menghayati permainannya, tetapi semua orang tidak menggubris permainannya kecuali dirinya dan Mia. Sep dipanggil oleh pemilik klub itu dan pemilik klub itu pun memecatnya karena Sep tidak mematuhi perintahnya. Sep pun disuruh pulang dan mengacukan Mia yang ingin berkenalan dengannya. Scene pun berlanjut di mana Mia sedang menghadiri pesta bersama teman-temannya dan Sep pun ada di situ untuk menjadi pianis di salah satu band pembawa musik di pesta tersebut. Mereka berdua pun berkenalan untuk pertama kalinya di situ. Saat malam sudah tiba, terlihat di sini kalau Mia sedang didekati oleh salah satu om-om di pesta itu. Tetapi dia tidak tertarik dan menyuruh Sep untuk mengambilkan kunci mobilnya agar dia tidak mengobrol lagi dengan om-om itu. Sep dan Mia berjalan berdua di malam itu dan lagi-lagi disertai dengan lagu Disney yang muncul setiap 5 menit dalam film ini. There's some chance for romance. Di sini, di batas kota ini. Di keesokan harinya, Sep secara kebetulan, kayaknya ya, mendatangi Mia di tempat kerjanya. Saat Mia sudah pulang, mereka pun jalan-jalan berdua di hari itu. Mereka berdua saling menceritakan impian mereka masing-masing dan kini Sep pun tahu kalau Mia benar-benar terobsesi tentang menjadi seorang aktris. Saat mereka sedang berjalan-jalan sore, tiba-tiba Mia mengatakan kepada Sep kalau ia membenci musik jazz. Sekarang gantian Sep lah yang banyak berbicara dan memberitahu Mia semua tentang musik jazz. Mereka berdua pun membuat janji untuk bertemu lagi di suatu hari karena kini mereka sudah merasakan benih-benih cinta yang nampaknya ingin bersemi. Night, 10 o'clock. Yeah, great. Okay. You should go, I mean, I can take you. Keesokan harinya, Mia lagi-lagi mencoba untuk mengikuti seleksi audisi menjadi seorang aktris dan lagi-lagi ditolak mentah-mentah oleh produser. Dia pun kesal tetapi sesaat emosinya meredam karena dia ingat bahwasannya hari ini akan ada bioskop date bersama Sep. Saat Mia sedang berpakaian, rupanya Mia ini sudah memiliki seorang pacar dan tepat di malam itu mereka memiliki rencana double date dengan kakak pacarnya. Sep yang sudah membuat janji dengan Mia pun menunggunya lama di depan bioskop dengan 2 tiket yang tidak jadi dipakai olehnya. Mia benar-benar tidak merasa nyaman dengan makan malam bersama kakaknya, tetapi tiba-tiba seperti mendengar lagu ciptaan Sep yang dimainkan di restoran itu. Mia pun mengikuti kata hatinya lalu pergi dari restoran itu untuk menemui Sep yang telah menunggunya di bioskop. Sep dan Mia pun sudah tidak peduli lagi dengan pacar mereka masing-masing dan kini mereka berdua sudah resmi berpacaran. Saat mereka ingin cupang-cupangan di bioskop itu, tiba-tiba I have an idea. ya, kalian kecewa kan? Haha,
Saya juga. Oke, lanjut. Karena ada suatu kerusakan dalam pemutar film, mereka berdua pun mengubah rencana mereka menjadi museum date. Mia dan Sep benar-benar sudah jatuh cinta satu sama dengan lainnya, hingga mereka berdua berdansa seolah-olah berdansa di angkasa. Mulai dari situ, mereka berdua banyak menghabiskan waktu bersama dengan jalan-jalan dan ngedate ke berbagai tempat. Saat Sep sedang mengiringi permainan jazz sebagai seorang pianis, muncullah scene paling ikonik di film ini. Sep yang sudah menyelesaikan permainannya dengan baik di klub itu pun ditawarkan bermain di sebuah band jazz oleh temannya. Tetapi dia menolaknya karena kita semua tahu kalau Sep ingin membuat sebuah klub sendiri. Di saat mereka berdua sudah berada di kamar, Mia mengusulkan sebuah nama untuk klub masa depannya Sep yang bernama Seps. Tetapi Sep menolak karena ia memiliki suatu nama yaitu Chicken and Stick. Di pagi harinya, Sep mendengar Mia yang sedang menelpon ibunya untuk menanyakan siapa pacar barunya. Tetapi di telepon itu nampaknya ibunya Mia lebih menyarankan agar Mia memilih pacar yang mapan-mapan saja dan sudah pasti seorang PNS. He's gonna open his own jazz club. Yeah, it's gonna be incredible. He's saving up, I think. Sep yang minder dengan Mia pun memutuskan untuk menerima tawaran dari temannya untuk bermain piano di dalam klub jazz besar itu. Saat dia sedang latihan bersama band barunya, Sep pun kaget karena temannya menggabungkan musik itu dengan EDM yang benar-benar bertolak belakang dengan prinsip jazz dan prinsipnya. Temannya mengatakan kalau Sep ingin menyelamatkan musik jazz, maka ia harus mengikuti zaman agar generasi muda ingin mendengarkan musik jazz juga. Tetapi Sep kini tidak memiliki pilihan dan memilih untuk ikut tur bersama bandnya yang bernama The Messenger. Kini mereka berdua benar-benar mengikuti kata hati mereka dengan mengejar apa yang telah menjadi impian mereka. Mia yang sudah lama tidak bertemu dengan Sep pun dikejutkan dengan Sep yang sudah pulang dari turnya dan membuat surprise makan malam. Di malam itu, Mia membahas tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Sep sekarang dan mempertanyakan bagaimana dengan mengejar mimpimu. Sep dan Mia pun berdebat karena Sep bergabung dengan band itu agar ia memiliki pekerjaan tetap. Tetapi saat ia sudah memiliki pekerjaan tetap, Mia malah mempertanyakan Sep tentang mimpinya dan dia tidak suka kalau Sep harus mengubur mimpinya dalam-dalam hanya untuk mengejar pendapat orang lain tentang jazz. Sep pun suuzon dengan Mia dan mengira kalau Mia tidak ingin melihat dirinya lebih sukses. Mia pun benar-benar sakit hati dengan perkataan itu dan meninggalkan makan malam itu. Keesokan harinya, mereka berdua pun menjalankan kehidupan mereka masing-masing sekarang. Tetapi anehnya, mereka berdua merasakan ada sesuatu yang kurang saat menjalani hidup mereka tanpa satu sama lain. Sep yang mempunyai janji untuk mendatangi audisi dari Mia pun harus gagal karena hari itu dia ada sesi pemotretan bersama rekan-rekannya. Kini Mia lah yang menunggu kedatangan Sep di hari itu. Sep benar-benar tertekan dengan pekerjaannya sekarang karena ia harus mengorbankan kebahagiaannya yaitu ngedate bersama Mia. Di saat ia sudah selesai, Sep langsung bergegas ke tempat audisi Mia, tetapi audisinya sudah selesai di hari itu. Mia kini benar-benar jengkel dengan hari itu karena penontonnya hanya sedikit dan penontonnya seperti merendahkannya di panggung itu. Mia yang sudah benar-benar bad mood di hari itu mengatakan pada Sep kalau ia akan berhenti mengejar impiannya dan ia pun pulang ke rumah ibunya. This is home. No, it's not anymore. Kini Mia dan Sep sudah menjalani hidupnya masing-masing dan mereka tidak lagi berpacaran. Tetapi saat Sep sedang tertidur, ada seseorang yang menelponnya yang mana itu adalah salah satu produser terkenal yang menghubungi Sep karena Mia telah memberikan kontak darurat ke produser itu yaitu kontaknya Sep. Sep langsung datang ke rumah ibunya Mia di malam itu dan mengatakan langsung kepada Mia tentang kabar baik tersebut. Tetapi Mia sudah tidak peduli lagi dengan akting itu karena dia terlalu sering dikecewakan oleh harapan-harapan dan janji manis produser. Tetapi Sep tidak peduli dengan alasan itu dan mengatakan kepadanya kalau ia akan menjemputnya besok di pagi hari agar Mia dapat melakukan audisi itu. Out front or not? I don't know.
Sep ternyata benar-benar datang untuk menjemput Mia di hari itu untuk mengantarnya menuju audisi. Mia pun menjalankan audisi itu dan dia pun disuruh oleh produser untuk menceritakan suatu kisah dengan berlatar belakang Paris. Mia menceritakan kisah yang sama dengan kisah yang pernah ia ceritakan kepada Sep. Kali ini dia bukan melakukan acting itu karena impiannya, tetapi dia melakukan acting itu karena itu adalah bagian dari hidupnya. Mia menjalankan acting itu sembari bernyanyi dengan lagi-lagi diiringi musik khas Disney. That's why they need us, the painters and poets and plays, to the hearts that break, smiling through it again. Saat audisi sudah selesai, mereka berdua mengobrol di tempat pertama kali mereka jalan-jalan. Mia mempertanyakan kepada Sep tentang hubungan mereka, dan Sep pun mengatakan kepadanya, saat kau sudah mendapatkan perannya, kau akan terus mengejar mimpi itu dan mengerahkan 100% hidupmu untuk itu. Yang mana itu berarti Sep merelakan kepergian Mia, dan jika suatu hari Mia sudah sibuk menjadi artis papan atas, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. I'm always gonna love you. I've been here during the day. 5 tahun kemudian, kini Mia benar-benar tampil berbeda dari sebelumnya. Dia membawa mobil mahal dan seolah-olah hidup mewah dengan semua orang memprioritaskannya dan semua pandangan tertuju kepadanya. Ternyata kini Mia sudah memiliki seorang suami dan bahkan dia sudah memiliki seorang anak. Sedangkan Sep, dia masih tinggal seorang diri dan menjalankan pekerjaannya sebagai seorang pianis. Ternyata kini Mia sudah menjadi seorang aktris papan atas dan memutuskan untuk jalan-jalan berdua di kota itu di pinggir kota dengan suaminya. Dia pun mampir ke sebuah klub di pinggir kota itu dan ternyata tempat itu bernama Seps. Klub itu ramai sekali dikunjungi oleh penonton karena tentu saja Sep dan bandnya The Messenger sudah pasti terkenal sebelumnya. Sep pun muncul di malam itu dan memperkenalkan musisi-musisi jazz yang main di klub itu. Sep pun melihat Mia yang berada di barisan penonton dan dia pun mengatakan, Welcome to Sebs. karena kedatangan orang spesial yang memberikan nama tempat itu, saya pun memainkan lagu yang spesial pula, yaitu lagu pertamanya saat ia bertemu dengan Mia di hari itu. Mia lagi-lagi berhayal dan bernostalgia dengan semua kenangannya bersama Sep. Dia mengenang kembali semua masa lalunya yang bahagia saat ia masih mengejar mimpinya berdua bersama Sep. Dia menghayal bagaimana jika dirinya yang sekarang ini, yang sudah menjadi seorang aktris terkenal, tetapi masih menjalani hubungan dengan Sep. Lagu yang dimainkan Sep benar-benar terasa nyata dan masuk ke dalam hatinya. Lagi-lagi mereka berdua berdansa di angkasa. Dia membayangkan semua kehidupannya yang sekarang ini dijalankan bersama Sep. Tetapi sayangnya, hidup harus berlanjut dan bukan seperti itulah kenyataannya. Mia pun pergi dari tempat itu karena ia harus menjalankan suatu audisi lagi. Mereka berdua bertatap-tatapan untuk terakhir kalinya dan film pun berakhir. One, two, three, four. La La Land. Film ini tuh mengandung makna tentang cinta, impian, dan pengorbanan. Ceritanya tuh gambarin gimana Mia dan Sep itu dua individu yang penuh semangat mengejar ambisi mereka di dunia seni sambil menjalani hubungan romantis. Namun ya di balik impian besar juga ada dilema yang menarik sih, yaitu cinta, milih cinta atau karir. Tapi pada akhirnya yang mengharuskan mereka milih salah satu dan berpisah. Film ini tuh nyorotin bahwa dalam hidup itu kadang kita harus membuat pengorbanan besar gitu, nggak bisa milih semuanya antara cinta, karir, atau apa-apa deh yang lain deh. Nah, saya ada pertanyaan menarik nih buat kalian. Kalau bisa jawab, tolong tulis di kolom komentar ya. Sekarang kan Sep dan Mia kan udah punya jalan hidup masing-masing nih, dan mereka berdua tuh udah dapat impian mereka, udah terkenal, udah kaya gitu loh. Nah, endingnya ini kayak terlihat mereka itu ya nggak terlalu nggak terlalu bahagia gitu kan, kayak gamon gitu kan. Jadi ini nih good ending atau bad ending untuk mereka berdua?
Amanat yang bisa saya sampaikan dari film ini adalah untuk mendapatkan impianmu, kau harus mengorbankan impianmu yang lainnya. Saya Mamat selaku Ketua Divisi Konsumsi Tim Pendongeng Handal mengucapkan terima kasih. Dan apa teman-teman, tetaplah bernafas.